Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. 3 pemain kunci bisa jadi mesin gol PSM Makassar lawan Persebaya Surabaya. Talkcer di putaran pertama. Kami kutip dan baca dari tribuntimur.com. PSM Makassar mengusung misi mengalahkan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 musim 2022-2023. Laga Persebaya Surabaya versus PSM Makassar akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada hari Jumat 24 Februari 2023. Laga Big Match Persebaya Surabaya versus PSM Makassar diprediksi akan berlangsung sengit. Persebaya Surabaya mengusung misi merangsek naik ke posisi 5 besar, sementara PSM Makassar ingin bertahan di puncak klasemen Liga 1 musim 2022-2023. PSM Makassar saat ini memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 53 poin dari 25 laga. Posisi kedua ditempati Persib Bandung dengan 49 poin dari 24 laga. Kemudian Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan 47 poin dari 24 laga. PSM Makassar berupaya menjauh dari kejaran 2 tim pesaingnya, yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta. PSM Makassar tentu memiliki kesempatan untuk mencuri 3 poin. Apalagi pada putaran pertama PSM Makassar mengalahkan Persebaya Surabaya 3-0. 3 gol PSM Makassar dicetak Ramadan Sananta, Yance Sayuri, dan Yuran Fernandes. Salah satu faktor PSM Makassar bisa mengalahkan Persebaya Surabaya adalah hadirnya Ramadan Sananta, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri. Yakob Sayuri pernah menjebol gawang Persebaya Surabaya ketika gelaran Liga 1 2021 pekan pertama. Saat itu PSM Makassar yang berstatus sebagai tuan rumah sukses menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1. Gol Yakob Sayuri dilesakan pada menit 38 seusai memanfaatkan asis dari Ilham Udin Armain. Melihat aksi Yakob Sayuri saat bersua Persebaya Surabaya, tak ayal jika Aji Santoso layak memberikan pengawalan ekstra untuk pemain berusia 25 tahun itu. Mengingat aksi dan akselerasinya hingga kini, sukses membawa PSM Makassar bertengger di posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2022. Terlebih pemain andalan Sintayong tersebut juga sudah berhasil membukukan 6 gol dan 6 assist dari 16 pertandingannya di Liga 1 2022. Akselerasi dan keberaniannya melakukan sepakan keras dari luar kotak penalti bisa menjadi senjata PSM Makassar untuk bungkam Persebaya Surabaya. Menarik dinantikan kiprah Yakob Sayuri saat bersua Persebaya Surabaya. Mampukah ia kembali menjadi mesin gol pembunuh Persebaya Surabaya atau justru malah sebaliknya? Lini serang Persebaya mandul, Aji Santoso belak-belakan, ungkap penyebabnya. Dikutip dari jpnn.com, Persebaya harus mengakui kedikdayaan Bali United musim ini setelah keok dengan skor telak 0-4 di Stadion Magu Harjo Sleman pada laga pekan ke-24 kemarin 18 Februari. Kekalahan ini mengulang laga pertama Liga 1 2022-2023 September 2022 lalu di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Bermain di kandang sendiri, Persebaya kalah dari Bali United gara-gara gol yang dicetak penyerang sayap Privat Embarga. Kekalahan yang dialami Persebaya ini sekaligus memutus rekor 9 laga tidak pernah kalah, 6 di antaranya meraih kemenangan beruntun. Bali United di lain sisi mengakhiri puasa kemenangan setelah 6 laga sebelumnya hanya memetik 4 poin, hasil dari 4 kali seri dan 2 kali kalah. Skuad Bajul Ijo tampak kurang bergigi pada laga kemarin, tidak terkecuali dengan lini serang yang tiba-tiba mati kutu saat menghadapi Wellington Carvalho dan kawan-kawan. Selama 90 menit Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya mencatatkan 4 tendangan ke gawang M. Ridho, tetapi hanya 1 yang mengarah ke gawang. Menurut pelatih Persebaya Aji Santoso, kondisi ini terjadi lantaran beberapa pemain pilar Persebaya mengalami cedera. Top skor sementara Persebaya Soyamamoto tampil underperform.
So Yamamoto yang telah mencetak 8 gol dan diharapkan menjadi pembeda di lini serang kerap mati langkah karena tidak dalam kondisi terbaik. Pemain sepak bola berkebangsaan Jepang ini ternyata mengalami gangguan engkel pada beberapa latihan terakhir. Engkel pemain muda itu kerap dikompres es. Saya akui So Yamamoto punya daya juang tinggi. Dia bermain dengan kondisi engkelnya sakit, tetapi dia bilang mau main di laga ini. Ia meskipun tidak maksimal tetapi tidak menunjukkan perjuangan yang keras. Saya apresiasi itu, ujar Aji Santoso dilansir dari laman Persebaya. Winger Persebaya Supriyadi juga mengalami hal serupa. Aji Santoso mengatakan bahwa mantan pemain timnas U19 Indonesia itu mengalami gangguan pada bagian lututnya. Cedera yang dialami Supriyadi baru diketahui ketika official training. Oleh karena itu, Supriyadi tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persebaya melawan Bali United meski ikut diboyong ke Sleman, Yogyakarta. Sebagai gantinya, Aji Santoso menurunkan sang super sub Ahmad Noviandani sejak menit awal. Begitu Ahmad Noviandani kurang perform, maka akan mempersempit pilihan Aji Santoso untuk melakukan penyegaran di sektor sayap. Hal serupa terjadi pada penyerang anyar Paulo Victor yang didatangkan Persebaya dari klub Kamboja Visaka FC. Digadang-gadang turun ke lapangan hijau untuk membungkam Bali United seperti yang dilakukan saat berseragam Visaka FC di AFC Cup 2022. Paulo Victor justru hanya duduk di bangku cadangan. Aji Santoso sama-sama tidak memberi kesempatan Paulo Victor turun ke lapangan meski sekedar sebagai pemain pengganti. Menurut Aji Santoso, kondisi Paulo Victor masih 50-50. Saya kira dia bisa main, tetapi akhirnya saya tidak mau mengambil resiko. Saya takut kalau dia tidak fit betul, malah dia akan istirahat lebih lama dan merugikan tim, papar Aji Santoso. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Bali United dan Persebaya di klasemen sementara Liga 1. Bali United tertahan di peringkat ke-6 dengan perolehan 40 poin, hasil dari 24 kali bertanding. Sedangkan Persebaya di posisi ke-7 dengan perolehan 37 poin dari hasil 23 kali bertanding. Sementara itu jadwal Persebaya Surabaya usai kalah 4-0 lawan Bali United tantang PSM Makassar di GJS. Kami kutip dan baca dari surya.co.id. Berikut jadwal Persebaya Surabaya usai dibantai Bali United 4-0 tanpa balas. Tantang PSM Makassar di Gelora Joko Samudro Gresik. Persebaya Surabaya harus menelan pil pahit di laga Liga 1 2022-2023 pekan ke-25. Pasalnya rentetan 6 kemenangan beruntun harus pupus di tangan Bali United. Tak cuma rekor positif yang hilang, Persebaya juga dihajar dengan skor 4-0 tanpa balas. Kekalahan itu membuat perjalanan Persebaya menuju posisi 5 besar makin terhambat. Setelah 9 kali kami tidak tersentuh kekalahan, 3 seri, 6 menang, main tadi tidak seperti biasa. Menurut saya ini wajar dalam sepak bola. Jelas Aji Santoso usai pertandingan. Persebaya kini bertengger di posisi ke-7 dengan perolehan 37 poin, terpaut 3 angka dari Borneo FC yang berada di posisi ke-5. Selanjutnya Persebaya bakal menantang PSM Makassar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Laga Persebaya versus PSM Makassar akan digelar pada Jumat 24 Februari 2023 mendatang. Aji sendiri menyatakan bahwa timnya bakal melakukan evaluasi setelah laga melawan Bali United. Terpenting kami melakukan evaluasi. Juga terima kasih kepada pemain sudah berusaha maksimal. Meskipun hari ini kami kalah, tapi yang jelas anak-anak sudah berusaha dan ini normal, tambahnya. Misi bangkit untuk tetap bersaing di papan atas pun diusung oleh pelatih asal Kabupaten Malang itu. Mau tidak mau kami harus bangkit, harus meraih kemenangan lagi agar posisi tetap ada di 6 atau 7 besar, pungkasnya. PSM Makassar tentu bukan lawan yang mudah. Pasalnya tim berjuluk Juku Eja itu menjadi kontestan juara musim ini. PSM masih bertengger di posisi puncak klasemen sementara usai sebelumnya mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Di pekan ke-25 ini,
PSM baru akan bertanding melawan Persik Kediri pada hari Minggu. Artinya Persebaya memiliki waktu recovery lebih lama, setidaknya 1 hari daripada Wiljam Pluim CS. Mampukah Persebaya bangkit dari keterpurukan? Atau justru PSM Makassar yang bakal menjadikan Persebaya batu loncatan untuk tetap eksis di posisi puncak? Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.